Jadi Presiden Jokowi jangan merasa hebat di sini, sama lu sama rakyat sama kita. Hari ini seperti ini nggak punya gigi hakimnya, malah dipersilakan kepada kita. Akhir kata yang paling aneh, seumur hidup saya, hakim kalau vonis lalu itu harus ada hukuman untuk pegang dulu. Apakah tuntas? Ini 2 minggu, 3 minggu, atau acara apa berikutnya? Ini ketok-ketok 3 kali langsung keluar. Ini aneh, dia sangat ketakutan, entah hantu dari mana itu. Hakim ini telah melakukan ugal-ugalan, ya. Hakim ini sudah tidak melakukan langkah prosedur, ya. Apalagi tadi sudah dijelaskan oleh Bang DHL, hakim itu harusnya menyelesaikan dulu yang namanya tahap mediasi, tapi prosedural. Namun ini ngetok, tidak menjelaskan tanggal, bulan untuk pertemuan selanjutnya. Ngacir, lari, nggak jelas. Racikan berita. Kalau hakim tidak berkemampuan untuk memutuskan adil, silakan hakim ganti. Kalau itu kita porsikan, ketua PN, ganti hakim. Hakim jadi jubir. Ternyata hakim ada di sini juga. Hakim tidak berani. Hakim berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Sekjen TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, hari ini kedatangan tamu besar Profesor Amin Rais. Oleh sebab itu, hari ini sidang tadi dimulai, tapi isi apa dari proses sidang ini pengadilan yang tepat Prof. Haji Yana untuk menjelaskan. Monggo, Prof. Bentar. Saya dulu deh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada terjadi lompatan berpikir dari majelis hakim. Mereka meminta kita mengikuti urutan agar sesuai dengan aturan hukum yang ada. Nah, urutannya dia mulai dari mediasi. Padahal sebelum mediasi kan harus surat kuasa dulu yang jelas. Nah, sampai detik tadi tidak ada surat kuasa tanda tangan basah dari Jokowi, tidak ada gitu. Yang ada surat mandat dari Seknek, dari Jaksa Agung. Apa urusannya? Hukum acara HIR tidak mengatur itu. Apalagi mengacu ke Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 1, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Jadi Presiden Jokowi jangan merasa hebat di sini, sama lu sama rakyat sama kita. Maka datanglah gugatan ini untuk supaya clear. Dan kita tidak macam-macam. Kalau Anda bisa nunjukkan ijazah asli, case close, kasus tutup, dan kita bubar, kita tenang. Presiden kita punya ijazahnya. Alhamdulillah.
Tapi kalau nggak ada, Anda tahu diri dong, Anda tidak berhak jadi presiden. Karena ijazah itu syarat sebagai untuk jadi capres, syaratnya itu ada ijazah, minimal ijazah SMA. Nah, itulah. Dan dulu pernah Pak Amin Rais mengajarin, tunjukin ijazahnya dari mulai SD sampai profesornya. Nah, tinggal gitu aja kok susah Jokowi. Nah, problemnya kan dia waktu wali kota ngaku kok dokter Andes, pas presiden ngaku insinyur. Nah, ini bagaimana presiden begini? Nah, selanjutnya komentar tokoh kita tunggu. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi singkat sekali, kita sekarang yakin bahwa saudara kita Joko Widodo itu memang tidak punya ijazah SD, SMP, dan SMA. Ya. Jadi pengibulannya itu tidak bisa dilindungi apapun ya. Jadi saya kira memang sudah jelas sekali kita dipimpin oleh seorang presiden yang memasukkan ya ijazah SD, SMP-nya itu, dan ini sudah tidak terbantahkan. Nah sekarang ini ketahuan bahwa dia ternyata menyimpan sebuah ambisi politik yang ugal-ugalan, yang edan-edanan, yaitu MK ya, itu yang diketuai oleh adik iparnya itu secara paksa ya, itu disuruh membenarkan Gibran itu sebagai capres atau capres yang memenuhi syarat ya. Kemudian juga lihat Pangarep itu, anak yang terkecil itu bisa mengambil alih sebuah partai 2 hari ya. 2 hari. Ini pokoknya sudah luar biasa. Sehingga saya mengatakan ini manusia Pak Widodo ini Joko itu namanya seorang narsisis megalomaniak ya. Yaitu keakuannya luar biasa. Aku benar, aku pahlawan, aku hebat. Lainnya itu pret. Ya. Nah sementara itu megaloman itu berpikir besar. Masa 280 juta sebesar ini mau dimin oleh seorang yang ijazahnya palsu ya. Karena itu kita berjuang terus, insya Allah innallaha ma'ana, Allah beserta kita ya. Tunggu sebentar. Inilah contoh terbaik dari tokoh kita, bekas ketua MPR atau mantan ketua MPR, menunjukkan kepeduliannya untuk rakyat ini. Saya himbau tokoh-tokoh lain mestinya begini, sebentar selesai ini kalau semua tokoh turun ini. Mungkin DHL mau tambahkan? Tadi persidangan udah? Udah persidangan. Ponisnya? Belum. Ah itu belum tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelihatan Hakim bukan jaksa, hakim. Hakimnya keluar sendiri. tadi kelihatan saya adalah yang memeriksa surat kuasa daripada lawan. Ternyata tidak ada surat kuasa yang diberikan oleh presiden. Saya periksa, saya meriksa. Setelah itu saya bertanya, saya bisa komenin ini? Oh nanti setelah selesai dari tempat kursi. Nah tempat kursi dia langsung mau acara masuk ke mediasi. Jadi apa gunanya saya periksa dan kapan saya nanggapinya? Itu sebuah praktek kecurangan. Artinya seperti mau dipaksakan sudah. Ini udah benar. Mungkin udah ada pesanan dari entah siapa bahwa itu harus diterima. Padahal minggu lalu sama dengan hari ini tidak membawa kenapa hakim meninggalkan ruangan. Hari ini seperti dia nggak punya gigi hakimnya, malah dipersilakan kepada kita. Akhir kata yang paling aneh, seumur hidup saya hakim kalau vonis malu itu harus nanti ada kasih saya. hukuman untuk Pegang dulu. apakah tunda Ini 2 minggu, gugat. 3 minggu atau acara apa berikutnya. Ini ketok-ketok 3 kali langsung keluar. Ini aneh, dia sangat ketakutan, entah hantu dari mana itu. Nah, tapi kita tahu lah itu Ketok siapa. terakhirnya untuk apa nggak tahu ya? Nggak tahu, dia ketuk tanpa menyatakan undur sampai dengan acaranya apa, nggak ada. Kalau yang disebut mediasi tadi pun dia tidak menyebutkan siapa hakim Dan hanya di mediatornya. Indonesia seperti itu. Ini baru hanya ada di Indonesia, semuanya overlapping, tumpang tindih. Tumpang tindih karena tadi kita ragukan kalau pemimpin seperti itu. Masa sudah hampir 2 bulan tidak sempat teken. Itu tanda birokrasinya nggak benar. Udah nggak benar, ini udah dari sudut pandang apapun yang terbuat 2, 3, 4, 5 bisa mendapatkan, dari Jokowi nggak bisa. Ini ada apa ini? Ini aneh. Ini aneh. Sebetulnya ini pintu gerbang kepada rakyat apa filosofi daripada gugatan ini. Demikian. Ya. Untuk menjawab ini, tadi kami ajukan permohonan ketemu Ketua PN. Jadi menurut mekanisme hukum, hakim yang sudah berpihak
hakim yang sudah tidak adil bisa diganti, bisa diganti. Nah, kita sedang proses bagaimana ganti hakim. Ini sejarah pertama, hakim sedang berjalan, kita bisa ganti hakim. Dan kalau ketua PN tidak mengabulkan permintaan kita, berarti melecehkan kita rakyat Indonesia. Karena yang berdaulat di negeri ini adalah rakyat. Sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Kitalah yang berdaulat rakyat. Maka rakyat meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ganti hakim yang sudah berlaku tidak adil. Saya kira itu kita tunggu. Terakhir. Jadi gini ya, Tuh. saya memberitahu apa yang dijelaskan Bang DHL, Prof. Idrus dan Prof. Amin. Hakim ini telah melakukan ugal-ugalan, ya. Hakim ini sudah tidak melakukan langkah prosedur, ya. Apalagi tadi sudah dijelaskan oleh Bang DHL, hakim itu harusnya menyelesaikan dulu yang namanya tahap mediasi, tapi prosedural. Namun ini ngetok tidak menjelaskan tanggal, bulan untuk pertemuan selanjutnya. Ngacir, lari, nggak jelas. Dan ini terus terang aja, Presiden buruk benar. ini bukan cuma presiden buruk, ini begini loh ya. Ini Contempt of court. Iya, contempt of court. Ini pengadilan negeri terbaik loh ya. Tapi kalau ada hakim yang menunjukkan sikap begitu, berarti hakim ini sudah memang tidak bisa dipakai. Tentu keinginan kita untuk mengganti hakim itu harus nyata dan dilakukan. Ya, ini tambahin Pak Amin. Ya, jadi ini di belakang saya ini ada tulisan Jokowi big liar. Ya. Sesungguhnya itu kurang dahsyat. Ya. Jokowi is a professional liar. Ya. Jadi pembohong profesional. Kalau nggak bohong sebulan itu nggak enak badannya. Nah, itu dia. Ya. Tapi yang kedua, saya ingin sekali tadi para rakyat kita itu ketika tengah sedang terjadi ada yang meneriakkan ingat mati bu hakim, ya. Ingat masa depan bu, rumah masa depan, ingat maut, macam-macam ya. Memang saya kira hanya mereka yang beragama, apapun agamanya ya, itu tentu tidak seperti ini ya. Jadi mereka mau beragama tapi akhlaknya itu seperti orang kafir ya, orang ateis. Itu saya nggak tahu makanya ini the professional liar ini memang hitungan hari saja ya. Jadi Mr. Jokowi itu 15 Februari sudah selesai ya, sudah terjadi presiden yang baru, dia menjadi lemdak, menjadi bebek lumpuh, tidak boleh ganti-ganti Pangdam macam nggak boleh ya. Jadi dia hanya stay put menunggu presiden baru dilantik besok Oktober tahun 2024. Nah, jadi Jokowi ini ya, saya lupa namanya ya. Jokowi ini memang sudah betul-betul harus sudah selesai ya. Oke. Ya. Jalan lagi Ya, selesai. masih. Oke, sekarang Bang Rizal. Silakan. Handphone saya. Ya, Kategori Rechterlek Dwaling. Rechterlek Dwaling itu mana handphone tadi? adalah peradilan sesat. Ya, ini peradilan sesat, bukan hanya sesat, menyesatkan, gitu ya. Ini Rechterlek Dwaling, tuh bahasa hukumnya. Menyesatkan, malah ada tambahan, menyesatkan. Amat, pakai amat tuh. Amat menyesatkan. Sangat menyesatkan. Yang kedua, ini menjadi sejarah hukum terburuk dalam proses hukum peradilan di Indonesia. Masukin buku tuh. Nah, ini adalah gambaran itu. Jadi semua membaca dan melihat. Yang ketiga, ini pengadilan rakyat. Bahwa walaupun yang hadir adalah kuasa hukum, prinsipal, pihak-pihak, tapi rakyat melihat semua. Dan di forum persidangan juga terlihat aspirasi rakyat. Aspirasi rakyatnya adalah menghendaki keadilan. Dan bacaannya sekarang adalah ketidakadilan. Dan lebih jauh lagi rakyat sudah melihat sekarang bahwa dari persidangan 1, 2, 3 sebetulnya sudah bisa kita simpulkan bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Kalau dia berani dan punya nyali menunjukkan ijazahnya, dipastikan ijazahnya palsu. Jadi ini sudah ada kesimpulan. Ya, saya kira dari sisi rakyat memandang, rakyat melihat seperti itu. Maka mau tidak mau, ini kenapa ada DPR, MPR gitu kan,
ini supaya segera saja Jokowi dimakzulkan, di impeachment. Persidangan PN Jakarta Pusat, perdata ini alat bukti. Buktinya apa? Salah satu buktinya hakim kabur. Setelah berpihak. Nah, tentu berpihak dengan analisis dari kuasa hukum bahwa ini ada intervensi kekuasaan dan tidak mampu mengendalikan aspirasi kedaulatan rakyat tentang melihat ijazah ini yang palsu, karenanya akhirnya kabur. Boleh dikatakanlah hakim diusir oleh rakyat. Kalau persidangan yang lalu Jokowi yang diusir, sekarang hakim diusir karena memang hakim telah melakukan contempt of court, melakukan penistaan kepada peradilan. Jadi harusnya ini nanti dihukum. Saya kira kuasa hukum akan menindaklanjuti. Saya kira ini Hakim telah menista dirinya sendiri. hakim menista dirinya sendiri. Saya kira ini penting ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada lawyer Mbak Kurnia, dia biasa orasi di mana-mana, tapi saat ini orasi itu tidak dibutuhkan karena beliau minum jahe. Saya tetap pegangin. Oh iya, bahkan gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini sidang kita istimewa ya. Sebenarnya materinya sama saja, akibat yang terjadi pun sama saja, bahkan lebih heboh lagi. Tapi ada yang istimewa karena hari ini ada Pak Amin Rais, Bapak Reformasi Indonesia. Kita berharap kita ambil berkahnya dengan kehadiran beliau ini pertanda bahwa Indonesia akan segera dikembalikan kepada kondisi yang baik. Amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya sebenarnya dengan malu hati menampakkan kepada Anda semua bagaimana kondisi persidangan kita yang luar biasa kacau balau. Ya, walaupun kami insya Allah berusaha tidak akan membuat kacau balau karena kami berpegang kepada hukum acara perdata. Di mana letak hukum acara itu? Yaitu bahwa kami sedang berhadapan dengan orang yang memiliki legal standing. Ya, ini adalah gugatan yang luar biasa atau mungkin yang biasa, terserah untuk mengartikannya sebagai apa. Akan tetapi yang sedang kami gugat ini adalah extraordinary. Ya, sebagai pribadi karena perdata dia adalah seorang Joko Widodo, tapi dalam dirinya melekat sebagai seorang presiden. Ini cukup lama persiapannya, ya. Mulai dari kami menggugat, harusnya sudah ada persiapan. Yang 3 kali. Apa yang terjadi tidak mencapai apa yang disebut dengan persidangan yang sederhana, berbiaya ringan dan mudah. Ya, filosofinya bubar semua, hanya karena seorang presiden yang pada hari ini sangat berkuasa, ya, lebih berkuasa daripada Orban pada ini. Tadi saya mengatakan dengan sangat teguh ya bahwa ada intervensi. Dari mana saya tahu? Simptom atau gejalanya, ya. Hakim tidak cukup mampu untuk mandiri, ya. Sedangkan beliau dikasih kekuasaan kehakiman, yaitu sebuah kekuasaan yang mandiri yang tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan manapun dan siapapun. Haruslah cukup, ya. Oleh karena itu tentunya ya, hakim harus memiliki value atau nilai-nilai. Saya tidak mengatakan beliau tidak memiliki, tapi tampaknya tidak cukup kuat. Saudara-saudara sekalian, mohon terus dipantau. Kami akan mengupayakan terbaru. Apakah Anda ada melihat tadi ada keputusan hakim waktu ditutup? Tidak ada. Hakim larikan diri begitu saja. Jadi kalau minggu lalu atau 2 minggu yang lalu yang diusir itu adalah perwakilan Jokowi, maka hari ini hakim terusir dari sidang. Ini untuk pertama kali di dunia. Allah. Masih ada lorong-lorong lagi. Kita tambah lagi. Hukum takluk kepada polisi. Amin. Silakan. Amin, tambah. Demikian saya minta tambahan kepada Bapak Amin. Iya, reformasi. Sebelum berakhir, Pak Amin Ini Pak Amin jarang begini loh. Putus minta lagi. Dia penasaran. Sepenasarannya kita terhadap ijazah Jokowi. Ya. Jadi saya akan mengutip yang pendukung Pak Jokowi luar biasa. Kemarin sudah pisah dari Jokowi, meletakkan jabatan sebagai Lemhanas. Itu kedua, ada juga pendukung Pak Jokowi yang tadi itu seperti tidak ada salahnya Jokowi. Namanya Mbak Koni siapa? Ahli Koni Rahakundini. Koni Rahakundini. Koni Rahakundini. Rahakundini, ya. Beliau mengatakan bahwa
memang people power sudah di depan mata. Oh. Kan nggak boleh ngomong seenaknya. Ya. Jadi beliau ini mengatakan Pak Jokowi people power sudah di depan Mata. Nah kemudian kalau Pak Andi Wijayanto itu mengatakan demokrasi sudah untung. Dan kalau sampai hujan, artinya people power meledak. People power. Nah kalau saya ini kan nggak tahu lah people power itu. Memang kira-kira kalau Mas Jokowi ini tetap saja nekat, akhirnya dia bisa mengganggu menggali publik sendiri. Ya. Iya, iya. Karena itu kita nikmatilah kehidupan sekarang ini bagaimana seorang yang tadinya itu sepertinya demokrat asli seolah-olah memegang demokrasi akhirnya berbeda ya. Artinya cuma kamuflase. Sekarang ternyata dia ingin membangun nepotisme yang sangat telanjang, dinasti yang ugal-ugalan dan insya Allah yang tidak akan mesti ini saja namanya. Zulkan. Manusia lemah tapi Allah yang Maha Besar akan mengambil kebenaran ya. Maka itu ya kamu itu membantu. Maksulkan Jokowi. Maksulkan Jokowi. Kepada Ketua PS Jakarta Pusat untuk mengganti hakim yang sudah tidak amanah. Tapi hakim ini sudah tidak amanah. Dia melakukan contempt of God keluar. Itu sudah tidak berbohong. Allahu Akbar. Mantap. Mantap. Menyedihkan. Hari ini ditunjukkan pengadilan berlumur-lumpur bertindak kriminal terhadap keadilan. Fakta. Tidak bisa diganti dengan kata-kata lain. Hari ini pembuktian bahwa pengadilan berlumur-lumpur bertindak kriminal terhadap keadilan. Oke, jadi dengan ini sidang ketiga ternyata semua bubar. Hakim tidak bisa berkata apa-apa, hakim tidak bisa bertindak, hakim tidak bisa memutuskan karena sepertinya ini adalah by design. Ngerti by design mungkin ya? By design. Jadi kita tidak tahu ujungnya seperti apa. Yang jelas pengadilan rakyat akan menuju ke sana. Ini menuju ke pengadilan rakyat. Makjulkan Jokowi karena Jokowi sudah gagal memperlihatkan ijazah aslinya. Ini sekarang kita tinggal menunggu satu pemakzulan Jokowi, kedua people power atau revolusi, 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 revolusi. Maksulkan Jokowi. 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 Jokowi. Racikan Berita.